Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan berempati pada mata kuliah, perencanaan, dan pengembangan pada kurikulum. Baik, adapun dalam kelompok 5 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Cantika Andriani Rachmana, yang kedua ada Laila Nur Fauzia, yang ketiga ada Mia Islamiyati, yang keempat ada Khairunisa Nurmolida, dan yang terakhir ada Agustin Purwandari. Nah, pada penilaian dan evaluasi dalam UBD, ini merupakan suatu pengukuran pemahaman berdasarkan 6 aspek atau kemampuan. Di antaranya, itu ada kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi, kemampuan menerapkan, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan pengetahuan diri. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai kemampuan berempati. Nah, selanjutnya itu dalam penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design ini, seperti yang sudah sebelumnya saya sebutkan, itu memiliki 6 aspek kemampuan yang harus diukur. Nah, salah satunya itu ada kemampuan berempati. Nah, di sini peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan berempati apabila ketika dia sudah bisa berempati dan memahami secara sensitif apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kemampuan berempati. Kemampuan berempati adalah keterampilan sosial dan emosional yang penting. Kemampuan ini akan membantu peserta didik untuk merasakan dan memahami perasaan, pandangan, atau pengalaman orang lain serta meresponnya dengan sensitif dan terbuka. Kemampuan berempati juga memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang lebih responsif dan peduli terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Kemampuan berempati peserta didik dikatakan memahami ketika ia bisa berempati dengan memahami secara sensitif apa yang dipikirkan oleh orang lain. Selanjutnya, kriteria yang dapat digunakan sebagai deskriptor dalam menilai empati peserta didik diantaranya adalah sensitif, maksudnya peka terhadap permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar. Yang kedua, terbuka. Peserta didik dapat menerima tanpa paksaan dan apa yang keinginan mereka, terbuka secara general. Dan yang ketiga ada reseptif, maksudnya tanggapan terhadap anjuran orang lain. Peserta didik dapat mengemukakan pendapat secara terbuka, lalu ada perspektif, yaitu kesadaran yang tajam. Peserta didik sadar akan lingkungan yang ada dan kondisi perasaan pada orang lain. Yang terakhir ada takstil atau takpul, yaitu dengan siasat atau perencanaan yang teliti. Di dalam kemampuan empati, terdapat 5 indikator yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama ada sensitif, yang kedua terbuka, yang ketiga reseptif, yang keempat perspektif, dan yang kelima takstil. Berikut penjelasan yang akan disampaikan oleh pematerian selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada sensitif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sensitif mempunyai arti cepat menerima rangsangan atau peka. Sensitif kaitannya dengan kemampuan berempati, yaitu peserta didik peka terhadap permasalahan. Hal ini dibangun berdasarkan kesadaran diri, adanya kemauan dalam diri peserta didik untuk peka terhadap perasaan orang lain. Peserta didik harus sensitif terhadap perasaan, pandangan, dan pengalaman orang lain. Mereka harus mampu mendeteksi dan merespon perasaan orang lain dengan empati. Baik, untuk yang selanjutnya ada terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat terbuka merupakan perasaan seseorang, yaitu dapat menerima pendapat orang lain dan toleransi terhadap sesama. Kemampuan berempati mencakup keterbukaan untuk memahami berbagai sudut pandang dan pengalaman. Terbuka kaitannya dengan kemampuan berempati, yaitu peserta didik menerima tanpa paksaan, memiliki pemikiran yang fleksibel,
dan memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Peserta didik harus terbuka terhadap perbedaan dan beragamnya pengalaman orang lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu reseptif. Reseptif adalah kemampuan menerima pendapat, saran, dan juga masukan dari orang lain. Kaitannya terhadap kemampuan berempati adalah peserta didik itu tanggap terhadap anjuran orang lain, yaitu saat mereka mendengarkan dan juga mengikuti instruksi untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia, maka peserta didik menerapkannya dengan cara tanggap sosial seperti bisa berbagi dan juga mau menolong orang yang terkena musibah. Nah, dalam hal ini peserta didik juga mampu menerima perbedaan pendapat, berani dikritik dan diberi saran oleh teman lainnya. Nah, kemampuan berempati juga melibatkan respektivitas terhadap perasaan dan juga pengalaman orang lain. Peserta didik harus mampu menerima perasaan dan juga pengalaman tersebut tanpa menghakimi. Untuk yang selanjutnya yaitu perseptif. Perseptif menurut KBBI adalah kesadaran yang dimiliki oleh peserta didik, di mana mereka dapat mengerti dan juga cerdik dalam berpikir, serta kesadaran yang penuh terhadap lingkungan sekitar. Adapun kaitannya terhadap kemampuan berempati yaitu peserta didik mempunyai kesadaran bahwa terkadang peserta didik itu memiliki perbedaan pandangan untuk memahami suatu konsep. Cepat mengerti artinya peserta didik cepat memahami dan mengerti penjelasan dari guru saat proses pembelajaran. Cerdik artinya memiliki banyak ide serta dapat mencari pemecah dalam suatu masalah. Yang terakhir ialah taktis. Taktis menurut KBBI adalah berkenaan dengan taktik atau siasat. Pada pengertian lain, taktis diartikan sebagai taktik strategi atau seni untuk menyampaikan pendapat dengan jelas dan tidak menyinggung siapapun. Taktis artinya peserta didik memiliki siasat atau taktik dalam memahami pendapat orang lain. Peserta didik memiliki cara yang tepat dalam memahami suatu konsep dan berempati terhadap suatu persoalan. Peserta didik juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyusun sebuah taktis atau strategi dalam membuat sebuah perencanaan, lalu mengambil keputusan dan tidak mengerjakan sesuatu dengan benar, termasuk dalam berpikir sebelum bertindak. Berikut ialah referensi yang kelompok kami gunakan. Terdapat 2 referensi, yang pertama dari KBBI dan yang kedua dari Johri dan kawan-kawan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.